Ada kamera. Perkenalkan, namaku Iyar dari Jogja. Nama saya Agung Mariadi, saya dari Cilacap, Jawa Tengah. Assalamualaikum, nama saya Mona Yulisa, asal dari Kalimantan Selatan. Perkenalkan, nama aku Nanda, asal aku dari Bogor. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Fariza, asal saya dari Kota Bogor. Halo, perkenalkan aku Marsha dari Bogor dan ini Mike. Halo, aku Alafa, asalnya dari Jakarta. Halo, perkenalkan nama saya Ferdi, asal dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Halo, perkenalkan namaku Isvi dan aku asalnya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Enggak mudik. Tahun ini 2021 saya tidak mudik. Tahun ini enggak dulu. Tahun ini enggak, udah 2 tahun enggak mudik. Harusnya mudik ke Batang sama Pekalongan. Enggak. Belum bisa mudik. Enggak, Mas. Enggak, Kenapa? karena harus ngerjain skripsi dulu, ngelarin skripsi. Pertama karena larangan dari pemerintah. Kedua, saya sedang mengerjakan tugas akhir, jadi lebih fokus di sini kayaknya kalau dibanding di rumah. Udah tinggal di Jogja sama orang tua. Karena yang pertama kalau masuk ke Kalimantan Barat itu wajib swab PCR, jadi lebih mahal di biaya PCR-nya daripada tiket bolak-baliknya, sama emang takut aja buat mudik karena pasti rame banget. Tahun ini nggak mudik karena sedang menggarap skripsi dan saya mengejar semester ini. Terus gimana perbedaannya lebaran di Jakarta sama di Jogja itu gimana? Lebaran di Jakarta sama di Jogja itu bedanya THR-nya, Mas. Kalau di Jakarta tuh tetangga saya kaya semua. Jadi tuh ada yang dapat ya banyak lah, langsung bisa punya duit jajan gitu. Kalau di sini cuma dapat makanan aja, makan kenyang doang gitu. Sebenarnya kalau gimana rasanya biasa aja ya. Karena kalau mudik tuh aku jujur aja agak males. Karena setiap mudik tuh kita harus berpura-pura jadi orang yang sopan ya. Di rumah saya bisa tidur-tiduran. Rasanya pasti beda lah ya, kayak berasa nggak lebaran aja karena nggak di rumah. Yang bikin suasana lebaran itu ada kan pasti karena kita kumpul sama keluarga kan. Jadi ini rasanya agak ya sepi aja gitu. Sedih ya, hening, sunyi, hampa gitu. Kayak ini rasanya kayak nenek-nenek yang udah nggak punya cucu, nggak punya keluarga, hidup sendirian di hutan, cuma punya kucing. Sedih banget sih, parah. Soalnya kayak gimana ya, tahun kemarin mudik ya bisa salim sama keluarga gitu, sama keluarga besar, sama mbah juga terutama. Tahun ini belum bisa. Dan udah nggak bisa lagi sebenarnya kalau sama mbah. Mbah Tahun ini nggak ada. Jadi lebaran nggak sama mbah tahun ini pertama. yang dikangenin dari suasana lebaran di kampung halaman tuh apa? Rendang, bikin rendang sama ibu. Terus kastengel, nastar bikin sendiri. Terus nyekar sih, nyekar ke makam ayah, kan mbah. Itu kangen banget. Pengen banget ke sana ya. Yang dikangenin ya pasti berantem sama ponakan ya, rebutan makanan, rebutan mainan, nongkrong dan lain sebagainya, itu sih. Dan juga ponakan-ponakan saudara itu kan nyebelin ya itu jadi kangen tersendiri lah. Yang aku kangenin yang pertama ramenya, karena kalau di Pontianak itu lebarannya bisa sampai sebulan kalau nggak COVID. Jadi benar-benar sebulan itu ngitarin rumah teman, rumah kerabat, rumah keluarga, terus itu yang paling dikangenin sebenarnya. Sama makanannya sih, kalau di sini harus masak sendiri. Masakan ibu, kue kering ibu pas sholat id, kan aku lumayan jarang ke masjid kalau di rumah. Jadi aku bisa ngelihat, wah di rumah gue ada yang secakep ini ya ternyata. Ngelihat kalau ketemu pagi. Aku kangen sama makanan-makanannya di sana. Di Pekalongan tuh banyak, kita rame-rame makan soto Pekalongan. Kalau di Batang kita bisa makan masakan eyang lah bareng-bareng rame-rame. Jadi makanannya yang mempersatukan kita. Keluarga juga, saya cinta keluarga saya. Berantem sama mama. Emang tiap aku mudik pasti berantem. Berantem beneran. Sekarang ya kan sama mama? Kangen lah. Tapi kalau ditelepon pasti berantem lagi, jadi mending gak usah ditelepon dulu. Keluarga sih,
mbah, ibu, ya kan sekarang sendiri nih itu di luar kota gitu. Cuma bisa lewat video call sama nggak bisa nyekar juga ke makam mbah. Ya begitu sih. Nggak ada. Kenapa nangis? Nggak ada kenapa nangis. Kenapa? Bagus. Kenapa? Sedih. Makanan sih yang paling kangennya. Sama ibu, sama mama, sama pacar. Banyak yang dikangenin. Menurut kamu sendiri nih larangan mudik itu gimana? Sebenarnya kalau untuk larangan mudik, menurut aku pribadi ya, mungkin ini bertentangan sama banyak orang. Aku malah setuju sebenarnya dengan larangan mudik karena memang kemarin pas aku pulang di Desember itu temanku bahkan ada yang kena dan akhirnya nggak bisa balik lagi ke tempat asalnya. Tapi mungkin dari aturannya ya yang jangan berubah-ubah dalam waktu yang dekat gitu sih. Sebenarnya kalau larangan mudik sendiri karena kita pengen pandemi itu cepat berlalu ya, jadi sebagai warga negara yang baik ya kita ikut berpartisipasi mensukseskan ya programnya pemerintah buat ngelindungin keluarga aja di rumah juga kan kita nggak tahu kalau kita mudik kita bawa apa ke rumah gitu. Menurut saya larangan mudik itu wajib ya karena pandemi ini juga ya. Di lain sisi juga kalau misalkan pemerintah tidak melarang mudik maka kenaikan angkanya pasti naik banget sih menurut. Kalau dari kalau dilihatnya dari sudut pandang kesehatan ya itu oke karena untuk menanggulangi penyebaran virus ini. Tapi kalau dari sisi kekeluargaan, kemanusiaan tuh masih bisa diperdebatkan lagi lah gitu kalau menurutku. Susah ya untuk orang-orang yang terutama yang kasihan untuk orang-orang yang di kampungnya, untuk orang-orang yang udah tua nunggu anak-anaknya kan. Biasanya kan kalau pada mudik cuman ada momen tuh 1 tahun sekali bisa rame-rame, ini sepi di rumah. Kasiannya itu sebenarnya. Kurang efektif kayaknya. Soalnya kan percuma gitu kan dilarang mudik, tapi kayak orang tetap keliaran kemana-mana gitu. Mudik atau enggak tuh tergantung individunya juga. Itu bagus sih menurut aku soalnya kayak ya kita dari luar kita nggak tahu bawa apa ke rumah gitu, kemesan egoisnya ya semua pengen ketemu keluarga kan, tapi di satu sisi ya kita juga tahu sekarang lagi pandemi gitu, jadi ya nurut aja. Kalau menurutku kayak apa ya, nggak perlu sih sebenarnya, maksudnya kayak kalau larangan mudik ya, karena kan bisa di track gitu kan ya, bisa dilacak nyebarnya, maksudnya kita ketahuan lah. Jadi harusnya kalau untuk silaturahmi udahlah nggak usah dilarang-larang asal udah ada cek kesehatannya gitu. Buat aku nggak apa-apa, buat aku pribadi nggak apa-apa. Biar imbang aja, ada yang mematuhi larangan, ada yang memberontak juga, sama-sama imbang. Harus ada yang melawan salah satunya. Untuk aku pribadi nggak apa-apa larangan itu. Ada nggak pesan yang mau disampaikan ke keluarga kamu halaman? Lebaran ada dan tanpa saya juga nggak apa-apa, tetap lanjut, happy semuanya di rumah. Untuk teman-teman saya di rumah ya, yang Insta Story dan Story WhatsApp-nya melawan larangan mudik, tolong besok pas hari Lebaran jangan tidur. Anda udah menerobos pintu itu, Lebarannya tidur. Rayakan dong dengan kembang api asmara. Halo keluarga semuanya, aku tahun ini nggak pulang lagi kayak tahun lalu. Terima kasih sudah menjadi keluarga yang sangat pengertian, yang nggak memaksa anaknya untuk terus-terusan pulang. Meskipun anaknya sangat jarang pulang, hampir 2 tahun sekali, tapi ini demi kesehatan dan keselamatan bersama juga. Bye-bye di rumah gitu. Aku di sini juga aman kok. Aku di sini juga bisa survive. Jadi bunda di rumah juga tenang-tenang aja, slow. Halo saudara-saudaraku, keluargaku yang di Kalimantan sana, yang di Banjarmasin, yang di Palangka. Semoga sehat selalu, semoga rezekinya lancar dan lain sebagainya. Aku kangen sama my parents, love you. Ya buat ibu saya jaga kesehatan, semoga sehat selalu, semoga tetap dalam lindungannya kita semua. Buat kakak saya juga yang lagi kerja, doakan anakmu ini bisa sarjana secepatnya, Mama. Buat teman-temanku yang di Jakarta ya, pesan dari aku itu cuma satu mungkin ya, nggak usah sok-sok ngajak bukber karena nggak bisa gitu. Jangan sok-sok ngajak bukber gitu. Terus nggak usah lah buat invite ke grup yang isinya ngajak bukber sama ngajak sahur bareng, itu nggak usah gitu, karena nggak fungsi
tetap aja di rumah gitu, imsaknya beda gitu ya. Jadi nggak usah lah gitu. Itu aja. Doain aku banyak uang ya, nanti aku transfer. Buat keluarga di Pekalongan tetap patuhi protokol kesehatan. Kalau masih mau kumpul-kumpul, jaga kesehatan. Sukses selalu. Saya cinta kalian. Saya jujur cinta kalian ini. Bersabarlah sampai nanti waktunya kondusif supaya kita bisa kumpul lagi. Jadi tolong direlakan ya, karena tahun kemarin kita udah menghabiskan 2 kali lebaran. Jadi tolong my mom untuk merelakan diriku lebaran sendiri di sini. Boleh dong ucapin selamat lebaran. Selamat lebaran ya buat teman-teman Dialog Kreatif. Semoga lebaran tahun ini tidak mengurangi euforia. Meskipun teman-teman ada yang nggak mudik juga, jadi nonton Dialog Kreatif supaya berasa tetap di rumah. Asik. Masih Mas ya. Asik. Buat teman-teman semuanya, penonton Dialog Media Kreatif, selamat Hari Lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Oke, buat yang nonton video ini, selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Lebaran untuk semuanya, untuk keluargaku, untuk saudara-saudaraku, untuk teman-temanku. Semoga di tahun ini menjadi tahun terakhir pandemi dan semoga semuanya lancar. Minal aidin wal faizin, mohon maaf dan lahir dan batin semuanya. Thank you. Mantap. Selamat Lebaran, minal aidin wal faizin untuk semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata, yang disengaja maupun nggak disengaja. Ya, selamat Lebaran pokoknya. Tetap jaga protokol kesehatan supaya kita bisa keluar rumah tanpa rasa parno lagi. Buat teman-teman yang nonton semua, mau yang mudik ataupun tidak, selamat Idul Fitri. Semoga tetap cinta keluarga aja. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Aku mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman semua yang merayakan. Semoga semuanya tetap diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan meski banyak yang belum bisa berkumpul dengan keluarga, tapi kita tetap bisa menemukan kehangatan di tanah rantau. Terima kasih. Selamat Lebaran buat teman-teman yang merayakan. Terus semangat, jangan sedih. Ya, insya Allah masih bisa ketemu Lebaran di tahun depan. Amin. Amin. Terima kasih. Sama-sama.